Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan? Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan? Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat. Atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir, ini apa ini? Gitu loh. Dulu di Mekah tidak ada begini, orang satu saja. Nyembah berhala semua ini. Setelah datang ajarannya jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih, sallallahu alaihi wasallam. Dia belum beriman pada saat itu ya. Maka dia pun menggunakan baju perangnya Umar radhiyallahu anhu, pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua. Dan Umar ini terkenal di Mekah, kalau dia keluar mau membunuh, pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati dah. Jadi salah satunya, dia nggak pernah pulang. Kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang, mesti dia ke sana dia bunuh. Orang itu mati atau dia yang terbunuh. Tentu Umar selama ini tidak mati gitu kan. Dia selalu membunuh lawannya, selalu. Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada yang tahan, siapapun. Gitu. Karena postur tubuh yang besar, saya sudah pernah sebutkan cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi orang yang 2,5 meter barangkali tingginya gitu. Ini luar biasa ya. Maka Umar pun keluar dengan perisainya, dengan pedangnya gitu kan. Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW. Dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah, saya harus bunuh Muhammad hari ini. Kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya, orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar, tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih? Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islamnya, namanya Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini radhiyallahu anhu menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, wahai Ibnu Khattab, kau mau kemana? Kata Umar, saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya. Nuaim sudah tahu. Kalau Umar pergi berarti salah satunya harus mati nih. Dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. Maka Nuaim kena takut pada Nabi SAW. Jangan sampai Nabi terjadi sesuatu. Karena baru masuk Islam ya. Belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya. Belum sampai pada tingkat itu. Maka kata Nuaim, untuk mengalihkan Umar, dia bilang, wahai Ibnu Khattab, daripada kau repot-repot cari Muhammad, lihat keluargamu sendiri. Keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya. Umar tiba-tiba balik. Siapa yang kau maksud? Dia bilang, iparmu Sa'id ibn Zaid dan istrinya Fatimah binti Khattab, adikmu sendiri. Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat wajahnya memerah. Kemudian dia tadinya mau bunuh Nabi SAW, beralih langkah kakinya menuju ke rumah adiknya Fatimah dengan suaminya Sa'id bin Zaid. Ini tokoh kita gitu kan. Ternyata Sa'id bin Zaid sama Fatimah lagi baca Quran. Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana. Dan Umar ini kalau jalan telapak kakinya kedengaran. Jadi saking beratnya badannya gitu kan. Jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang. Khabbab bin Arat disembunyikan, guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar. Lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan. Tapi belum sempat disimpan, Umar bin Khattab sudah mendobrak pintu. Gitu kan. Ini bukan cuma mengetuk tapi mendobraknya. Dalam riwayat dikatakan sampai rubuh pintu itu kan. Kemudian Umar masuk dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Gitu kan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang saya dengar tadi? Gitu kan. Kata Fatimah, tidak ada apa-apa. Dia bilang tidak, ada tadi yang saya dengar. Lalu kata Sa'id bin Zaid mendekati dia mengatakan, wahai Umar, kami mengikuti kebenaran. Dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad SAW yang diutus oleh Tuhannya Allah. Ama Umar dalam riwayat dikatakan, Sa'id bin Zaid ini besar seperti dia. Dipelintir lehernya, dijatuhin ke tanah. Gitu kan. Terus dadanya didudukin oleh Umar. Sa'id ini. Lalu Sa'id sudah tahu ini Umar akan membunuh. Dia sudah henuskan pedangnya, dia akan bunuh iparnya nih, Sa'id bin Zaid, gitu kan. Sa'id dengan pasrah mengatakan, walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah. Saya tidak takut sama sekali. Fatimah rupanya tahu kakaknya nih, kalau bunuh ya bunuh, gitu kan. Dia membela suaminya. Kemudian dia mendekati, dia ingin mendorong Umar bin Khattab spontan memukul adiknya, berdarah bibirnya, jatuh. Waktu jatuh, tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat justru radhiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi luluh. Dia mengatakan, wahai musuh Allah, ya adu Allah. Kata Fatimah ini. Fatimah ini nggak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar, termasuk adik perempuannya lagi. Gitu. Maka dia bilang, wahai musuh Allah, kami telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau tidak mau percaya, kamu tidak mau ikut, terserah kamu, lakukan apa yang kau inginkan. Saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab luluh. Ini luar biasa nih, sampai adik perempuannya pun berani membangkang gitu kan. Dia berdiri dari dada Sa'id, kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah, tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, gak mungkin saya akan kasih.
Kata Umar, baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya, kamu harus mandi. Maka dia pun pergi mandi, gitu kan. Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan dianjurkan orang yang non muslim mandi, tapi ini sebenarnya tidak benar, gitu kan. Ini bukan jadi patokan, karena waktu itu ijtihadnya Fatimah radhiyallahu anha. Itu upaya beliau sendiri, karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah Amul Fath, pembebasan kota Mekah, suku-suku Arab kan banyak yang masuk Islam, ya. Tapi waktu itu Nabi SAW cuma suruh syahadat, nggak ada yang disuruh mandi. Jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi. Syahadat selesai, Muslim, gitu kan. Ringkas cerita, Umar bin Khattab pun mematuhinya. Setelah mandi dia pegang surat tersebut, ayat-ayat tersebut, ternyata surah Thaha, gitu kan. Jadi surah Thaha surat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, gitu kan. Jadi di awal-awal ayat menceritakan Al-Quran turun kepada Nabi SAW bukan untuk menyesakkan dada beliau, tapi justru untuk melapangkan dada beliau. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, Allah katakan nama surah itu, gitu kan. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuatmu susah, ya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya. Teruslah dibaca oleh Umar bin Khattab ayat-ayat tersebut sampai hatinya luluh. Kata Sa'id bin Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya dan saya melihat, ya, biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras, gitu ya. Maka tiba-tiba saya melihat semuanya luluh, ya, dari wajahnya, dari tatapan matanya. Maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, wahai Umar, tidakkah kau saatnya untuk menerima ini? Gitu ya. Maka Umar pun mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Gitu. Jadi perkataan Sa'id tadi menarik Umar untuk mengucapkan syahadat. Ini sederhana, ya, tapi efeknya besar. Karena ternyata dia coba punya andil. Dan ini penting teman-teman sekalian. Setiap kali antum mau berbuat satu kebaikan, jangan pernah buat sendiri. Ini lagi mau ke masjid sholat nih, ada orang di sebelah jalan, orang lagi duduk, orang lagi ngobrol. Sholat pak, sholat bu, ucapin satu kalimat saja. Subhanallah, kalau mereka sholat, antum dapat pahalanya. Saya kalau sholat, ada teman saya si A misalnya sholat di sebelah saya dapat pahala, saya ngajak dia, dulu dia datang sama-sama saya ke masjid. Saya dapat pahala sholat, dia juga dapat pahalanya, gitu kan? Tapi dia dapat, misalnya saya dapat 100, dia dapat 100. Tapi saya dikasih sama Allah pahala 100 seperti nilai dia karena saya mengajaknya. Kalau saya mengajak 10 orang, 100 orang, gitu kan? Muadzin dapat pahala semua orang yang sholat, imam dapat pahala semua makmumnya, makmum dapat pahala masing-masing. Tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya, termasuk muadzinnya. Ada masjid lagi butuh bantuan, kasih berapa aja, 10.000 kah, 5.000 kah, 100.000 kah, kasih sesuatu, bisa punya andil. Jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan. Karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada. Apa saja. Orang lagi ngomong kebaikan, kita lagi ada. Oh iya, kalau kita memang tahu, saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini. Kita punya andil di situ. Sa'id bin Zaid kata ulama, hanya punya andil di masalah tadi. Hanya itu saja. Dia ingin segera merangkul Umar agar Umar ini mau masuk Islam. Padahal Umar sudah luluh dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan, baiklah, saya akan tunjukkan padamu di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan Khabbab bin Arat yang mengajak Umar. Dalam riwayat lain dikatakan Sa'id bin Zaid. Jalanlah menuju ke Darul Arkam. Dan akhirnya di Darul Arkam ini tempat Nabi SAW berdakwah 2 lantai. Di lantai 2 ada sahabat yang mengintip dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisy yang datang misalnya. Maka mereka memberhentikan pengajian sementara. Datang dari kejauhan Umar bin Khattab. Masih lengkap dengan baju perangnya, perisainya, pedangnya, gitu kan. Dan di sebelahnya ini ada, kalau riwayat pertama Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ini seorang budak kulit hitam. Dan memang umumnya pada zaman itu, mereka kalau budak itu jarang pakai baju atas. Pakai kain di bawah, dari perut ke bawah, gitu kan. Ya, kecuali setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka, tapi tahu itu Khabbab tetap begitu penampilannya. Jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini menawan Khabbab bin Arat. Tidak tahu apa yang terjadi nih. Teriaklah orang dari atas, ya Rasulullah. Apa itu? Umar bin Khattab menuju ke sini. Mendengar kata Umar bin Khattab, satu Darul Arkam ini gentar. Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang, 1 orang lawan 10, luar biasa ya. Maka mereka pun semuanya pada ketakutan. Nabi SAW mengatakan tenanglah. Ada Hamzah radhiyallahu anhu, nanti akan ada kisah Hamzah tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi juga terkenal, tinggi besar, kekar. Dan ada 2 orang Quraisy dulu terkenal, kalau berburu burunya itu singa, harimau, bukan bungu rusa. Itu Hamzah dan Umar. 2 orang ini kalau pulang masuk Mekah yang digendong harimau, gitu kan, sama singa.
Jadi ini luar biasa dua orang, memang fisiknya kuat, pemberani, luar biasa. Jadi bukan menangkap kelinci, bukan kayak antum ayam atau. Akhirnya mereka tahu nih siapa Umar datang. Semua getar. Kata Hamzah, ya Rasulullah, biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam saya yang hadapin, gitu kan? Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah dalam kamar. Hamzah ditaruh dalam kamar, nggak boleh ketemu. Lalu kata Nabi SAW, bukalah. Dia buka pintu. Waktu masuk, Umar bin Khattab melihat Nabi SAW, tundukkan penglihatannya. Orang sudah heran. Dia bukan huluskan pedang, malah tundukkan penglihatannya. Lalu kemudian Nabi SAW dekati dan memegang pundaknya. Nabi juga orangnya tinggi besar, kekar, gitu kan? Saya sudah pernah sebutkan cirinya, Nabi SAW jarbu, memang tidak setinggi Umar bin Khattab, tapi juga tidak sependek Abdullah bin Mas'ud. Jadi jarbu sangat tinggi besar, kekar Nabi SAW juga, gitu kan? Beliau punya dada yang bidang, punya perut yang susun seperti batu keras. Jadi memang Nabi SAW juga kuat. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang laki-laki. Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncangnya dengan kuat sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar makin tundukkan matanya. Lalu kedua kali, wahai Ibnu Khattab, dengan keras disentak oleh Nabi SAW. Belum saatnya kau sadar menerima kebenaran? Dia tundukkan lagi, makin tunduk kepalanya Umar radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, kata para sahabat, disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya. Wahai Ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran? Maka Umar bin Khattab menunjukkan lututnya di tanah lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Inilah awal kejayaan Islam waktu Umar masuk Islam. Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang, termasuk Sa'id bin Zaid yang hadir, perang Yarmuk, perang Qadisiyah, perang Ajnadin, perang-perang yang besar. Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum muslimin, bagaimana Persia runtuh di tangan Umar bin Khattab. Dan Sa'id bin Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul nih. Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil lalu kita punya banyak hal yang besar, gitu kan? Jangan pernah tunda menasihatin orang lain demi kebaikan. Nasihatin baik-baik, gitu kan? Jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu.